Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Ratu Bilqis Emosis Marif, mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2022. Jadi di sini saya meminta Anda untuk menjadi interview saya pada wawancara kali ini. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan tes dengan kedua anak Anda, yakni Alfa dan Auzan. Selanjutnya saya ingin mewawancarai Anda terkait perkembangan kognitif, sosial, dan emosi dari Aufa dan Auzan. Apakah Anda berkenan? Insyaallah. Baik, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk merekam seluruh prosesi wawancara. Apakah Anda bersedia? Insyaallah bersedia. Baik, kalau begitu mungkin kita lanjut saja. Pertama mungkin dari Aufa dulu tentang Aufa. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan Aufa selama mulai bersekolah. Ya, apakah Aufa tidak pas mulai masuk sekolah dia tidak uh, ada biasa anak-anak yang selalu mau pulang tidak mau bersekolah, apakah Aufa mengalami hal seperti itu? Iya. Saya ingat waktu itu Aufa ini berasal dari sekolah TK yang diasuh oleh beberapa orang guru. Yeah. Jadi dia dapat perhatian full, dilayani seperti itu. Terbiasa dengan kondisi itu, dia masuk sekolah umum di mana sekolahnya hanya ada satu guru dengan siswa yang banyak. Jadi saya lihat di situ dia mengalami semacam shock culture begitu. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Dia merasa kurang diperhatikan oleh satu orang guru. Jadi kadang saya ditelepon gurunya, ini Aufa belum selesai menulis. Saya ke sekolahnya, bantu dia, bimbing dia. Beberapa bulan dia merasa benar-benar tidak nyaman dengan keadaan itu. Dia minta bersekolah di sekolah yang belajar agama yang banyak. Dia suka pelajaran agama katanya waktu itu kelas 1 SD. Jadi saya carilah sekolah dengan konsultasi dengan kepala sekolah yang di TK. Ada sekolah katanya dapat informasi ada sekolah di dekat sekolah juga. Ya, kebetulan di situ ada teman TK-nya. Jadi akhirnya di sekolah itulah dia bersekolah selama 2 tahun. Jadi pas mulai masuk sekolah pindah lagi. Pindah. Akhirnya satu semester di sekolah umum dia pindah ke sekolah IT. Ya. Sampai akhirnya sekolahnya itu terpecah. Itulah yang menjadi sekolahnya sekarang. Jadi dia ke sekolah yang baru. Tapi bagian dari sekolah itu teman-teman yang sama, guru yang hampir sama semua. Ya, jadi sampai sekarang. Jadi saya lihat dia merasa kurang nyaman dengan keadaan yang berbeda dari sebelumnya gitu saja. Baik. Mungkin seperti anak-anak pada umumnya biasanya kan ada masalah-masalah yang dialami anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang agresi atau mungkin malas belajar, malas makan. Apakah dari Aufa sendiri mengalami hal seperti itu? Iya, seperti itulah dia. Jadi sama seperti yang lain, dia ada masalah. Ya mungkin agak ini ya, agak aktif memang dari sebagian yang normal di atas nama lah katanya dari sejak kecil. Kemudian makannya dia tidak begitu dengan sayuran, buah-buahan, segalanya. Dan sama sekali tidak suka
buah pun kalau mungkin ada anak yang suka buah tertentu dia hanya suka durian. Wow. Iya. Kalau saya tanya mungkin kita bisa belajar makan sayur nak, hanya ya mungkin saya harus terlahir kembali suka dengan sayur. Saking tidak ininya mungkin kurang diperkenalkan, tapi insya Allah saya berharap nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia bisa eksperimen dengan berbagai macam makanan. Baik. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi perkembangan kognitif dari Aufa. Menurut Anda, bagaimana Anda melihat perkembangan kognitif dari Aufa selama beberapa tahun terakhir? Perkembangan kognitif, sebenarnya dia ini mudah sekali menerima informasi keagamaan dibanding informasi-informasi yang lain. Kalau dilihat dari cara dia menanggapi akun-akun konten-konten dari berbagai akun maksud saya, kemudian menerima informasi tentang itu dari mana saja dia lebih suka ke, dia lihat dia bagus dari sisi itu spiritual, keagamaannya, insya Allah mudah-mudahan dia juga semangat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan agama. Tapi dia juga suka game. Dia suka game. Tapi pernah satu kali saya lihat dia suka ada game yang bisa dibuat sendiri rutenya. Saya suruh dia buat abjad hijaiyah dari situ biar dia bisa lebih menguasai, dan dia berhasil. Hanya di aplikasi itu tidak tersedia huruf Arab, jadi dia pakai Latin, tapi dia berhasil membuat susunan rute dengan huruf hijaiyah itu di usianya yang kurang lebih itu waktu dia umur 9 tahun. Ya. Kemudian lalu sebenarnya dia kreatif, hanya kurang dibimbing. Saya melihat dia kreatif. Kalau saja saya sebagai orang tua punya banyak waktu, saya menyesali itu sebenarnya karena kurang bisa memberikan bimbingan sepenuhnya, dan di mana saya tahu bakatnya, dia bisa menggambar, mungkin dia bisa menulis kaligrafi lebih baik, tapi kurang bimbingan jadinya mengalir begitu saja. Di sekolah juga lebih tertarik dengan yang menggambar dibanding yang menghafal. Hafalannya lumayan ada, kalau dia berusaha dia bisa, tapi tidak ini gesit teman-temannya dalam hal sekolah itu. Jadi di sini Anda melihat bahwa Alfa ini punya bakat di bidang kesenian dan itu tadi dia lebih tertarik dengan yang berbau spiritual seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana anak Anda dalam mengatasi tantangan kognitif seperti memecahkan masalah atau belajar konsep baru? Memecahkan masalah, saya lihat dia lebih cenderung gimana ya, mungkin untuk masalah tertentu kadang dia cepat emosinya, jadi kadang marah atau menangis ketika menghadapi masalah yang dia rasa tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Baik, itu jelas. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan sosial. Nah, bisakah Anda ceritakan bagaimana Alfa ini berinteraksi dengan teman sebayanya? Sebenarnya dia karena dia aktif, jadi insya Allah dalam berinteraksi dia mudah
untuk pada teman-temannya. Iya, insya Allah dia bisa. Baik. Eh, apakah di sini Anda melihat perkembangan dalam keterampilan sosial dari Aufa? Ada perkembangan dari keterampilan sosialnya. Keterampilan sosial dalam hal cara bergaul. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, seperti anak-anak lainnya, dia mudah bergaul, dia lebih cocok dengan teman yang sebaya atau yang lebih tua. Dia lebih dia mungkin mencoba untuk menyeimbangkan diri biar bisa dapat chemistry-nya dengan seusia yang lebih tua. Karena saya lihat dia dekat dengan beberapa yang teman-temannya yang lebih tua, dia lebih cocok. Karena yang sebaya dengan dia lebih bergaul dengan adik. Oh, baik. Selanjutnya, bagaimana anak Anda dalam berperilaku di situasi sosial yang berbeda, misalnya ada di sekolah, di rumah, atau di tempat bermain? Caranya berperilaku. Ya, saya lihat memang anaknya aktif, jadi suka dengan hal-hal yang yang melibatkan fisik. Gitu. Dia lebih suka lebih aktif untuk menunjukkan sesuatu. Kalau bermain bola dia lebih gesit. Gitu. Dia aktif. Baik. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan akademiknya. Menurut Anda bagaimana prestasi akademik dari Alfa selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada peningkatan atau perubahan dalam kinerjanya? Ya, secara umum ada peningkatan. Ya, meningkat lah ya. Apalagi sudah belajar dari beberapa pengalaman. Mungkin dengan lingkungan juga ada motivasi dari guru dan rasa rasa berkompetisinya itu ada. Jadi dia mencoba untuk meningkatkanlah prestasinya. Dia sendiri punya kesadaran untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik. Meskipun cenderung lebih suka yang hal yang tertentu, pelajaran tertentu, iya, dia tidak bisa, dia kurang tertarik dengan pelajaran yang filsafat gitu. Baik. Untuk memastikan, jadi Alfa ini punya minat khusus atau bakat di itu tadi, gambar. Iya. Ada hal lain selain itu? Dia orangnya kalau menulis itu udah hati-hatian, jadi lebih suka yang rapi meskipun tidak cepat daripada cepat tapi berantakan. Baik. Orangnya rapi dan suka rapian. Iya, dalam menyimpan barang-barangnya juga. Untuk Alfa mungkin sudah jelas, saya sudah dapat garis besarnya yang saya simpulkan nanti. Kalau gitu kita masuk ke Ausan. Mungkin pertanyaannya seperti tadi, apakah ada masalah-masalah umum yang dialami Ausan selama tumbuh kembangnya mungkin? Tadi orang apanya? Misalnya itu tadi, misalnya dia ada masalah dengan agresi atau masalah dengan temannya, masalah sosialnya, atau masalah di rumah sama teman dan lain. Masalah itu ya. Iya. Kalau saya kurang begitu yakin dengan keadaan dia di sekolah, karena kadang-kadang saya lihat dia hanya mencoba menyembunyikan sesuatu dengan menciptakan sesuatu yang mungkin bisa lebih menenangkan saya atau sesuatu yang menyenangkan yang berbeda dengan yang real. Jadi kadang-kadang saya ragu gimana dia di sekolah. Kalau di rumah orangnya manja, di sekolah juga dia gitu sebagai anak musuh, dia laki-laki, ustaznya dia manja orangnya, bergaul dia hanya dengan teman-teman tertentu.
Baik. Kalau begitu kita Sudah dapat jawaban dari soalnya sesuai dengan itu tadi masalahnya nih yang pertanyaannya tadi bagaimana? oh iya masalahnya tadi pertanyaan tadi tentang masalah yang dialami. Jadi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan secara jelas tentang dia apa Bagaimana keadaannya di iya sekolah ya? tidak bisa terlalu jelas menunjukkan keadaannya seperti itu. Ya, begitulah. Baik, kalau perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan kognitif dari Ausan selama beberapa tahun terakhir? Perkembangan kognitif. Dia lebih sebenarnya dia secara sosial dia bagus. Kalau karena dia suka nonton video-video juga, saya khawatir ini dia kayaknya kurang belum bisa memfilter yang belum bisa terdeteksi lah apa yang dia minati. Intinya apa yang dia lihat itu saja yang terekam. Kalau bagaimana Ausan dalam mengatasi tantangan kognitifnya seperti memecahkan masalah atau mempelajari hal baru? Alasan ini kalau mau menyelesaikan sesuatu dia lebih tenang. Kalau ya dalam menyelesaikan sesuatu dia lebih tenang, lebih tahu alasan melakukan sesuatu. Mungkin saya kembali ke Aufa juga tadi. Ketika ada masalah misalnya, apakah Aufa dan Ausan ini akan ke kita bertanya minta solusi? Atau mereka memilih untuk memendam menyelesaikannya sendiri? Iya, kadang-kadang kita bantuan. Iya, dan ya lebih dari artinya dia cukup sering lah minta bantuan karena saling apa namanya membenarkan dirinya ada sesuatu. Kadang merasa benar. Mas. Baik. Selanjutnya, bagaimana interaksi antara Ausan dengan teman-temannya? Interaksi, saya lihat dia aktif juga di sekolah. Karena satu kali saya ke sekolahnya, dia aktif. Lebih mungkin sangat aktif lah dibanding yang lain misalnya. Jadi saya pikir dia orang yang bisa bersosialisasi dengan baik juga dengan temannya. Meskipun kurang tahu masalah-masalah yang mungkin terjadi di sekolahnya yang biasa mungkin dengan teman-temannya yang seperti dia ceritakan dia sering dibully, tapi saya tidak tahu kenyataannya dia yang dibully atau dia yang membuli malah. Karena saya lihat dia aktif di sekolah. Saya pikir yang dibully itu kan misalnya yang pendiam, yang gimana. Mungkin nanti dari gambarnya bisa terbaca dia orangnya bagaimana ya. Ya. Selanjutnya, mungkin menyinggung ke perkembangan emosinya Ausan. Nah, bagaimana perkembangan emosinya Ausan selama beberapa tahun terakhir? Apakah dia cukup mudah marah atau mudah menangis? Dia lebih tahan banting saja. Ausan, Iya. Saya pikir Anda juga bisa membaca dari keseharian yang kita lihat. Dia lebih mudah bergaul dengan orang, dia lebih paham kalau kalau ada misalnya yang sering terjadi itu sama anak-anak kan luka-luka kecil jatuh atau apa dia lebih tahan dengan hal-hal seperti itu. Dengan fisiknya menunjukkan emosi dia lebih stabil. Selanjutnya ke perkembangan akademik dari Ausan. Nah, bagaimana prestasi akademik Ausan selama beberapa tahun terakhir? Ya, itu juga sebenarnya yang saya sesali dari ini kesibukan saya sebagai orang tuanya karena di saat-saat dia mulai mau belajar saya tidak bisa mendampingi dia. Saya tahu dia bisa, dia mau punya keinginan, tapi keadaan yang tambah lagi keadaan waktu COVID saat dia mulai mau mengembangkan dirinya masuk dari TK usia TK ke SD di saat mau belajar tapi keadaan tidak mendukung akhirnya dia kurang cekatan seperti yang lain lambat menulisnya tulisannya juga Selanjutnya, apakah ada minat khusus atau bakat yang muncul dalam pelajaran tertentu dari Ausan? Sejauh ini saya belum melihat minatnya. Dia suka olahraga. Hanya mungkin karena keadaannya yang mungkin karena keseharian di sekolah dia tidak begitu suka dengan pelajaran akademik sehingga dia tidak punya ruang untuk dipilih di ajang-ajang atau mungkin pada saat pelajaran olahraga untuk menjadi pemain, menjadi penonton ada keinginan dia suka yang sifatnya bersama-sama seperti renang yang semuanya punya kesempatan dia sepertinya dia cenderung itu suka olahraga. Mungkin juga dia suka saya lihat dia selalu ada keinginan untuk berpidato. Dia suka pidato meskipun kalimatnya itu belum tertata. Dia mau menunjukkan dia bisa. Dia suka.
biasa public speaking, walau alam dia mau jadi ustaz atau jadi youtuber atau apa. Kita lihat nanti. Baik, hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam proses wawancara ini dan mungkin ada salah-salah kata dari saya. Eh, Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti wawancara hari ini. Alhamdulillah saya lebih bisa mengklasifikasi bakat-bakat atau mendeteksi apa yang dia minati, gimana perkembangannya. Selama ini saya hanya melihat begitu saja tanpa konsep, tanpa jelas, hanya menduga juga. Tapi saya rasa dengan wawancara ini saya bisa lebih tahu dan lebih mencoba untuk membaca apa bakatnya, apa perkembangannya, apa yang sudah dia capai. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Apa ada pertanyaan? Pertanyaannya, apakah benar-benar dari gambar yang sudah dituangkan Ananda ini bisa betul-betul menunjukkan wataknya, kegiatannya, bakat? Iya, jadi nanti melalui gambarnya, entah dari coretannya saja sudah bisa diinterpretasi bagaimana karakter dari anak yang menggambar. Gitu. Jadi apakah tidak ada pengaruhnya kalau mungkin dia dari pengalaman, kalau misalnya ada pengalamannya, pernah melihat gambar yang lain atau meniru apa itu, tidak, apa itu ada efeknya, atau mungkin gimana cara membacanya kalau misalnya itu dari pengalaman yang sudah ada sebelumnya? Itu juga nanti bakal jadi bahan interpretasi nanti. Apakah dia memang menggambar karena memang pernah melihat sesuatu, melihat itu sebelumnya, makanya dia gambar itu seperti itu. Itu juga nanti bakal interpretasi, cuma bukan saya. Nanti saya bakal dibantu juga sama dosenku yang memang psikolog anak untuk membantu menginterpretasi. Karena takutnya ada bias kalau dari mahasiswa yang menginterpretasi langsung. Jadi kalau dari gambarnya ini tadi saya pikir ini sesuatu yang baru, kalau rubah mungkin sudah biasa, tapi saya tidak pernah melihat mereka sebelumnya, apalagi naga itu. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ya, saya juga mau tahu nanti hasilnya ya, Bu. Iya. Bedok. Baik. Kalau begitu wawancara saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan izinnya untuk melakukan tes kepada anak bunda. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Jadi mungkin kita bisa lanjut wawancara instrumen asesmen untuk anak. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana berat badan Aufa saat ini. Sekarang 31 di usia 12 tahun. Baik. Kalau begitu kita langsung ke data khusus anak. Yang pertama dari riwayat kelahiran. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan masa kehamilan Anda pada saat mengandung Aufa. Ya, alhamdulillah di masa kehamilan itu semuanya lancar, baik, tidak ada yang menjadi masalah. Saya pikir tidak ada, semuanya lancar, aman. Iya. Kalau begitu apakah ada penyakit pada masa kehamilan? Tidak ada, semuanya enak. Oh, baik. Bagaimana usia kandungan saat mengandung Aufa? Usianya 9, ya seperti pada umumnya, 9 bulan. Normali. Iya. Bagaimana riwayat proses kelahiran? Ya, proses kelahiran waktu itu Aufa dijadwalkan, diperiksakan atau diperkirakan tanggal 13, tapi tanggal 13 belum ada tanda, jadi disuruh periksa tanggal 14. Nah, di tanggal 14 ini dokter melihat bahwa air ketubannya itu sudah berkurang, walau alam ya, jadi disarankan untuk operasi karena dikhawatirkan dia meminum air ketubannya atau kelamaan di dalam, atau mungkin air ketubannya mengental gitu. Jadi solusinya adalah dengan jalan operasi sesar. Jadi disesar di hari itu tanggal 14 Februari. Oh ya. Selanjutnya tempat kelahiran dari saudara Aufa. Dia lahir di Rumah Sakit Hadijah, Makassar. Baik. Bagaimana penolong proses kelahiran? Karena ditangani secara sesar, jadi langsung oleh dokternya di ruang operasi. Baik.
Apakah ada gangguan pada saat bayi lahir? Tidak ada, aman. Baik, aman. Bagaimana berat bayi? Beratnya lumayan. Kira-kira 3, kalau tidak salah waktu itu beratnya 3,5 3,5. atau mungkin lebih. Ya hampir 4 lah. Tidak juga sih, 3,5 lah. Kurang lebih 3,5. Kalau yang 3,8 kalau tidak salah. Saudara Alfa. Iya. Kalau panjang bayinya? Kalau tidak salah ingat 28. 28 cm. Iya. Baik. Apa saja tanda-tanda kelahiran pada bayi saat mengandung Alfa? Tanda-tanda kelahiran. Ya, ditunggu tanda kelahirannya, tapi karena tidak ada jadi ke rumah sakit. Baik. Selanjutnya kita masuk ke riwayat perkembangan masa balita. Bagaimana perkembangan Alfa saat Alfa ini menyusu ibunya hingga umur berapa? Dia menyusu secara eksklusif itu hanya beberapa bulan karena dibantu untuk ASI-nya sambil dibantu itu sampai umur 6 bulan. ASI sisanya pakai itu susu formula. Sampai 6 bulan. Sampai seterusnya, iya. Baik. Sampai 6 bulan dengan ASI. Kalau tadi itu minum susu formulanya hingga umur berapa? Yang rutin sampai usia 6 tahun. Sampai usia 6 tahun. Bagaimana imunisasi dari Alfa selama masa balita? Lengkap apa tidak? Lengkap. Baik. Selanjutnya pemeriksaan atau penimbangan rutin berat badan saat masa balita teratur apa tidak? Ya kalau di imunisasi ditimbang. Iya. Baik. Iya, teratur lah. Mudah-mudahan. Iya. Baik. Seingat saya seperti itu. Bagaimana dengan kualitas makanannya? Kualitas makanannya tidak begitu sehat karena tidak mau makan sayuran, tidak mau makan ikan yang hanya makan ikan tertentu, terus makan buahnya juga tidak begitu suka. Jadi ya dia itu sebenarnya butuh nutrisi yang lebih lengkap lagi sampai sekarang. Bagaimana dengan kuantitas makanannya? Kuantitasnya ya normal. Normal. Apakah ada kesulitan makan selain kesulitan makan sayur dan buah? Kalau makanan favoritnya yang seperti yang tiap hari itu alhamdulillah bagus. Ya, usia sekarang. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke riwayat perkembangan fisik. Saudara Alfa ini dapat berdiri di usia berapa? Cepat kayaknya dia di usia 10 atau 9. 10 bulan. Iya, 10 bulan. Kalau berjalannya? Berjalannya di usia 1 tahun itu sudah berjalan. Ya, 1 tahun. Saudara Alfa ini sudah bisa naik sepeda roda 3 pada umur berapa? Kalau tidak salah umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Kalau sepeda roda 2? Umur 6 tahun sudah. Bagaimana dengan perkembangan bicara dari saudara Alfa? Apakah saudara Alfa sudah bisa bicara dengan kalimat lengkap? Kalau sekarang ya di usianya yang ke 6 tahun 7 tahun itu dia masih kedengaran cadel, kurang jelas ya. Tapi seiring berjalannya waktu sudah bagus. Apakah ada kesulitan gerakan yang dialami oleh saudara Alfa? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Status gizi balita, apakah baik atau kurang? Kayaknya waktu balita. Iya. Waktu balita mungkin dilengkapi oleh susu ya, jadi badannya bagus, pertumbuhannya bagus. Ya. Baik. Bagaimana dengan riwayat kesehatan? Apakah baik atau kurang? Sejauh ini baik. Baik. Alfa ini menggunakan dominan tangan yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke perkembangan bahasa.
Aufa ini sudah bisa meraba atau bercelote pada umur berapa? Dia di usia 2 tahun 3 tahun itu sudah bisa. Bagaimana dengan mengucapkan suku kata yang bermakna kalimat seperti ma yang berarti mama pada usia berapa dan bulan berapa? Ya, yang jelasnya di usia 1 tidak ada masalah dengan ucapan ma, ya, ya, iya. Sudah bisa Iya. berkata mama, ya, bunda atau ayah di umur berapa? Mungkin di umur 2 tahun ya. Di umur 2 tahun sudah bisa mengucapkan. Iya, cepat tidak ada masalah. Seperti biasanya yang normal-normal. Berarti berbicara dengan satu kata itu di usia saya seperti itu. Iya. Baik. Kalau begitu kita masuk ke riwayat terakhir. Apakah saudara Aufa ini sering sakit selama 1 tahun terakhir? Iya. Sering. Apakah saudara Aufa jarang mengunjungi dokter atau posyandu untuk Tidak sering selalu. Tidak sering juga, tapi pernah. ya? Seperti ya. Iya, beberapa kali. Jarang mengunjungi dokter atau posyandu untuk memeriksakan diri ketika sakit Di usia balita ya? Atau sekarang? saat ini 1 tahun terakhir? Jarang. Tidak. Tidak. Jawabannya ada 2 ya atau tidak saja. Ya. Ya. Selanjutnya, apakah Aufa sering mengalami kejang? Tidak. Tidak. Mengeluh sakit perut? Iya. Iya. Mengeluh sesak napas? Tidak. Tidak. Apakah Aufa sering mengeluh sakit kepala atau pusing? Ya. Apakah Aufa memiliki penyakit yang kunjung tidak sembuh? Tidak. Baik. Apakah Aufa kurang memiliki nafsu makan? Tidak. Apakah Aufa sering mengeluh buramnya penglihatan dan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya? Tidak. Sering mengeluh kurangnya terganggu pendengarannya? Apakah Aufa sering merasa lelah atau tidak bersemangat ketika melakukan aktivitas? Tidak juga. Tidak. Kadang-kadang mungkin. Aufa ini cukup berminat di bidang olahraga, ya. Ya. Baik. Apakah Aufa jarang makan makanan yang sehat? Jarang. Jarang. Apakah Aufa sering mengeluarkan keringat berlebihan saat berinteraksi dengan kelompoknya? Tidak juga. Apakah Aufa sering mengeluh jantungnya berdebar? Sering mengeluh sulit tidur? Apakah Aufa sering mengantuk ketika belajar? Kayaknya tidak. Tidak. Apakah Aufa tidak merasa lelah ketika melakukan banyak aktivitas yang melibatkan gerakan? Tidak. Baik, pertanyaan terakhir, apakah berat badan Aufa ini terus menurun selama 1 tahun terakhir? Tidak. Baik, kalau begitu mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses wawancara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.